Pada tahun 2025, Dewan Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk memperkuat tata kelola anggaran, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Institusi mewajibkan alokasi 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, namun besarnya anggaran belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Sisdiknas untuk memperkuat tata kelola anggaran dan pemerataan akses pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi momentum membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Pembahasan RUU Sisdiknas tidak hanya menyangkut pendanaan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Harus kita kerjasama antara pusat dan daerah, karena kita lihat guru-guru itu tidak hanya semua PNS, ada juga P3K. Nah, tentunya juga bagaimana kelancaran pemberian kesejahteraan itu tidak hanya supporting dari negara, juga bagaimana APBD yang juga harus mendapat perhatian dari pusat. Nah, ini yang paling penting, sehingga apalagi terutama yang di daerah 3T ini harus dapat perlakuan lebih, di mana 3T ini fasilitas juga kurang. Nah, otomatis kita bisa lihat bahwa di kondisi seperti ini semua sebab kekurangan fasilitas, terus juga infrastruktur. Tentu perhatian yang berbeda harus diberikan pada guru-guru yang berasal di daerah 3T. Sehingga dengan demikian kita tidak lihat saja kewajiban berikan APBD sebelum harmonisasi disahkan di Kemendagri, dilihat mandatori 20%. Nah, maka APBN juga harus mengikuti. Regulasi ini diharapkan mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi serta memperluas akses pendidikan melalui program wajib belajar 13 tahun. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI terus menyempurnakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan menyerap masukan berbagai pihak agar regulasi yang dihasilkan efektif memberantas kejahatan serta tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia. Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan. Namun, penyusunannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Karena itu, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan untuk menyempurnakan substansi RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR RI menerima masukan dari Pengurus Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA. Masukan tersebut difokuskan pada penguatan instrumen hukum pemberantasan kejahatan luar biasa, sekaligus memastikan penerapannya tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menegaskan RUU Perampasan Aset harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Yang paling utama kita hadirkan Undang-Undang Perampasan Aset itu keadilan dulu nih. Keadilan itu jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset itu kita hadirkan tapi kita menabrak aturan-aturan yang ada. Jangan sampai itu dia tidak tahu menahu soal aset itu, akhirnya disita. Dia tidak bisa berbuat banyak. Apalagi kalau menyangkut perusahaan yang besar misalkan, itu banyak sekali kerugian di situ. Ada yang bisa dia diberhentikan dari kerja karena disita asetnya atau apa. Jadi macam-macam faktor yang harus kita pikirkan untuk bagaimana kita menghadirkan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Martin menekankan RUU Perampasan Aset harus dirumuskan secara cermat agar tidak bertentangan dengan KUHP, prinsip hak asasi manusia, maupun menimbulkan dampak yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Bondan dan Kiki,
TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menekankan penguatan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri agar hak peserta tetap terlindungi melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dana pensiun jutaan aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri harus dikelola secara aman dan akuntabel. Karena itu, Komisi 6 DPR RI menekankan penguatan pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri agar hak peserta tetap terlindungi. Dalam rapat dengar pendapat dengan PT Taspen dan PT Asabri, Komisi 6 DPR RI meninjau kinerja pengelolaan dana pensiun dan jaminan sosial. Anggota Komisi 6 DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pengelolaan dana pensiun harus diawasi secara ketat melalui badan pengawas yang independen. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar setiap keputusan investasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya kerugian yang dapat merugikan peserta. Agar mereka dalam menginvestasikan dana yang ada, itu benar, bukan asal. Jangan sampai tahu-tahu giliran membayar rugi. Yang kedua, mereka juga harus mempunyai aturan yang pasti, agar dana pensiun itu benar-benar bisa dinikmati pensiunan TNI, Polri, ASN, maupun pegawai-pegawai yang lain. Dan yang terakhir, kalau ada mereka kekurangan dana, tentu harus melihat itu bagaimana. Sturman juga mendorong adanya kepastian regulasi dalam pengelolaan dana pensiun agar hak ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tetap terjamin saat memasuki masa purna tugas. Komisi 6 DPR RI menegaskan, pengelolaan dana pensiun harus selalu berorientasi pada kepentingan peserta demi menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program pensiun. Ferdian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. DPR RI terus mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar program listrik desa dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk selengkapnya, sesaat lagi tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17.
Pemirsa, kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pemirsa, DPR RI menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait harus terus diperkuat agar pelaksanaan program listrik desa berjalan efektif dan berkelanjutan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Realisasi program listrik desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis yang ekstrim serta keterbatasan akses infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik, PLN dan Kementerian ESDM didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi wilayah serta kendala di lapangan. Dukungan terhadap pembangunan akses jalan dan infrastruktur lain diharapkan dapat mempermudah PLN menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit diakses, sekaligus mempercepat tercapainya target Zero Desa Gelap di Indonesia. Artinya kita akan wujudkan Zero Desa Gelap se-Indonesia. Nah, sehingga sekali lagi koordinasi dengan pemerintah daerah itu penting dan itu hal utama sehingga pelibatan dan peran pemerintah daerah untuk itu maksimal untuk segera mewujudkan penuntasan desa gelap atau Zero Desa Gelap. Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN, diharapkan tidak ada lagi desa yang belum menikmati akses listrik. Sebab ketersediaan listrik menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun hingga kini masih banyak tenaga kesehatan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, mulai dari penghasilan, status kepegawaian, hingga perlindungan kerja. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI terus mendorong kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional. Lalu langkah konkret apa yang tengah diperjuangkan Komisi 9 DPR RI untuk menjawab persoalan tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih pemirsa. Hingga saat ini kita tahu bahwa tenaga kesehatan merupakan masyarakat yang memiliki peran vital dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan nasional. Namun hingga saat ini kesejahteraan tenaga kesehatan sendiri masih dipertanyakan. Oleh karena itu Komisi 9 terus memperjuangkan berbagai kesejahteraan ini. Salah satunya adalah peningkatan penyebaran tenaga kesehatan dan juga kesejahteraan mereka baik dari segi gaji dan juga jam kerja. Menanggapi hal ini pemirsa, saya di sini bersama dengan Dr. Ahmad Ru'yat selaku anggota Komisi 9 dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat 5.
Halo Bapak, selamat siang. Apa kabarnya? Selamat siang, baik, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, dari rapat-rapat yang sudah berprogres ini Bapak, kira-kira apa sih yang di-highlight Komisi 9 sendiri terkait kesejahteraan nakes ini Bapak? Baik, yang pertama tadi sudah saya sampaikan di depan Pak Menkes dan juga dari Kementerian RB ya, tentang ketersediaan dokter. Jadi dalam perencanaan itu kan dibutuhkan targetnya itu 544.000. Tapi dari jumlah tersebut masih kurang 120.000. Oleh karena itu Kementerian Pan-RB harus membuat suatu strategi ya agar tersedia. Kemudian yang kedua terkait dengan dokter-dokter yang bekerja di wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, wilayah terpencil, itu dalam merit system ya, career planning, saya usulkan tadi disampaikan agar mendapatkan added value, nilai tambah di dalam promosi mereka mengabdi di daerah terpencil, sehingga jangan sampai para dokter dia lebih suka kerja di perkotaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesejahteraan, telah kami sampaikan juga di forum agar ada standar minimum kesejahteraan ASN bagi para tenaga medis. Dengan kejadian kemarin dokter yang internship ya, ada yang meninggal sampai berapa orang tuh? 3 orang ya dalam waktu yang sangat singkat, menunjukkan beratnya beban ya mereka, sehingga harus ada peningkatan penyesuaian kesejahteraan. Karena terus terang dengan mereka harus melayani pasien yang harus standby, memerlukan suatu katakanlah ketersediaan insentif yang selama ini masih di angka yang sangat kecil. Kemudian yang keempat, tadi kami juga menyampaikan bahwa para dokter ini kan harus bekerja secara profesional, ya, baik tenaga spesialis, dokter umum, dan kami menemukan ya, bahwa di puskesmas banyak beban tenaga medis yang bersifat administratif. Oleh karena itu Kemenpan RB harus punya suatu strategi agar jangan sampai para tenaga medis ini disibukkan pada tugas-tugas administrasi, laporan-laporan, sehingga mengurangi layanan kesehatan kepada pasien ya, warga yang datang ke puskesmas. Apakah nanti ke depannya DPR juga akan meminta langkah konkret, misalnya membuat regulasi baru terkait jam kerja dan juga tadi biaya gaji dan insentifnya, apa gimana Bapak ke depannya kira-kira? Ya, regulasinya sudah lengkap ya, tinggal masalah tindak lanjut saja dari kementerian-kementerian terkait, baik Kementerian Kemenpan RB, baik Kemendagri ya. Kami sayangkan juga tadi Kemendagri tidak hadir menterinya ya. Karena di dalam tata tertib setidaknya yang hadir itu setara eselon 1 yang bisa ngambil keputusan. Ya, tadi yang hadir eselon 2 ya, direktur ya. Sehingga tadi akhirnya dari Kemendagri tidak bisa mengikuti karena tidak bisa mengambil keputusan. Ya, demikian pula dari Kemenkes. Jadi saya lihat poinnya pada tidak lanjut dan juga pada ketersediaan keuangan negara ya. Dan tadi juga sebenarnya ada usulan agar Kementerian Keuangan juga turut hadir ya, agar informasinya didengar langsung seperti itu. Tadi kan Bapak juga bilang Kementerian Keuangan direkomendasikan hadir, kemudian Kemendagri juga belum sempat hadir. Apakah ke depannya akan ada rapat lanjutan yang sudah ditentukan waktunya untuk membahas hal ini atau gimana Pak? Ya, tentu ini harus menjadi perhatian dan catatan penting bagi Komisi 9. Ya, meskipun ini di Banggar juga sempat saya suarakan juga ya, agar dari Kementerian Keuangan ada suatu kebijakan yang memang proporsional ya, seperti terus terang saya kemarin di Banggar menyoroti anggaran alokon ya di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang 0 ya, padahal ini sangat penting karena dengan anggaran 0 ini kan akan nanti banyak ya, mungkin ibu hamil yang tak direncanakan, yang tak diinginkan karena alat-alat kontrasepsi dan sebelumnya kekurangan. Demikian pula di dalam deputi BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu deputi penindakan 0. Padahal core kompetensi dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu justru pada deputi penindakan. Kami sampaikan juga di Banggar di dalam panja kebijakan belanja pusat. Baik, Bapak, berarti dapat kita simpulkan bahwa memang Komisi 9 ini masih terus memperjuangkan hak-hak dari
tenaga kesehatan, begitupun isu-isu kesehatan lainnya seperti tadi juga ada anggaran BPOM dan yang lainnya pemirsa. Dan tadi juga telah disampaikan oleh Dr. Ahmad bahwa DPR sendiri juga mengusulkan adanya sistem merit bagi para dokter yang akan bekerja di daerah terpencil ataupun daerah 3T. Demikian laporan dari kami pemirsa, terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Resep kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia. Silakan Zia. Baik, terima kasih Nazia dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko fasilitasi dialog Menaker dan TikTok Tokopedia pastikan tidak ada PHK. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini di tengah tantangan ekonomi dan dinamika industri digital, DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi untuk memastikan kepentingan masyarakat, khususnya para pekerja, tetap menjadi prioritas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memfasilitasi dialog antara Menteri Ketenagakerjaan dengan jajaran TikTok Tokopedia guna memperoleh kepastian terkait isu ketenagakerjaan yang berkembang di tengah proses integrasi bisnis kedua perusahaan. Melalui dialog tersebut diperoleh komitmen bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak dari proses integrasi yang sedang berlangsung. DPR RI memandang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dunia kerja, melindungi hak-hak pekerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat. Kedepan DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu perubahan rancangan Undang-Undang Adminduk, pertegas transformasi layanan. NIK akan jadi identitas tunggal. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. DPR RI terus mendorong pembaruan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital. Melalui pembahasan perubahan rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan,
DPR RI terus berupaya memperkuat sistem layanan publik yang lebih terintegrasi, efektif dan mudah diakses oleh seluruh warga negara. Salah satu poin penting dalam perubahan rancangan undang-undang tersebut adalah penegasan nomor induk kependudukan sebagai identitas tunggal yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai layanan publik. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan administrasi yang lebih cepat, akurat, dan juga efisien. DPR RI akan terus mengawal proses pembahasan agar transformasi layanan administrasi kependudukan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi, kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko fasilitasi dialog Menaker dan TikTok Tokopedia pastikan tidak ada PHK. Serta perubahan rancangan Undang-Undang Adminduk pertegas transformasi layanan. NIK akan jadi identitas tunggal. Sekian dari saya, Zia Ulbar. Kembali ke rekan Azia. Sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.